Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Lia Sridanti dengan NIM 2211041006 dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini jurusan Dharma Acarya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran konsep dasar anak usia dini. Ada 3 pokok materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga yaitu pelayanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu lembaga pendidikan anak usia dini. Lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Di lembaga PAUD, anak akan diberikan stimulan-stimulan untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada anak. Di dalam PAUD juga memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain yang berorientasi edukasi. Adapun satuan pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, Taman Kanak-kanak, yang kedua, Taman Kanak-kanak luar biasa, yang ketiga, kelompok bermain atau KB, yang keempat, Taman Penitipan Anak atau TPA, dan yang terakhir yaitu satuan PAUD sejenis. Yang pertama yaitu Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak disingkat juga dengan TK, yang merupakan salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 tahun dan 6 tahun. Yang kedua, yaitu Taman Kanak-kanak luar biasa. Taman Kanak-kanak luar biasa adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan usia 3 sampai 6 tahun sebagai upaya pelayanan secara dini agar mereka memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial, dan emosi untuk dapat mengikuti program pendidikan pada sekolah dasar luar biasa. Yang ketiga yaitu kelompok bermain. Kelompok bermain diperuntukkan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun dan termasuk dalam lembaga non-formal. Pada jenjang pendidikan ini, anak-anak akan diajarkan tentang berbagai aspek seperti kecerdasan emosional dan spiritual, perkembangan motorik, hingga berinteraksi sosial. Yang keempat, yaitu Taman Penitipan Anak atau yang disebut TPA. Taman Penitipan Anak ini merupakan salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun. Dan yang kelima yaitu satuan PAUD sejenis. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat dengan SPS adalah satuan-satuan PAUD selain KB, TPK, TPA, TK, dan terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari lembaga PAUD untuk membentuk anak yang berkualitas, membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Materi yang kedua yaitu Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Apa sih itu pengertian pendidikan anak usia dini? Nah, menurut Permendikbud 18 tahun 2018 tentang penyediaan layanan PAUD menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyediaan layanan pendidikan anak usia dini ditetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Ruang lingkup penyediaan pelayanan PAUD meliputi PAUD jalur formal dan PAUD jalur non-formal. Hal ini ditegaskan dalam Permendikbud 18 tahun 2018 tentang penyediaan layanan PAUD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keadilan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, penyelenggaraan harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan PAUD. Menurut UNESCO tahun 2007, PAUD sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, juga terhadap kinerja siswa ketika mereka mengenyam pendidikan di sekolah dasar. PAUD bertujuan membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya, fungsi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, fungsi PAUD diatur dalam pasal 61, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Yang kedua, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, dan cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada fase emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Materi yang ketiga yaitu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang seusia dengannya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam perkembangannya. Hambatan tersebut dapat meliputi gangguan pendengaran, penglihatan, kecerdasan, interaksi dan komunikasi, gerak, serta aspek sosial dan perilaku. Bagaimana sih ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus? Ciri-cirinya yang pertama, kontak mata yang tidak fokus, yang kedua lebih suka menyendiri, yang ketiga emosional, dan yang keempat sulit untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Selanjutnya, bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada segregasi, yang kedua integrase, dan yang ketiga inklusi. Bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem segregasi ini yaitu yang pertama terdapat sekolah luar biasa atau SBL,
Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjungan. Dan yang keempat, sekolah dasar luar biasa. Yang kedua yaitu bentuk layanan integrase. Bentuk layanan pendidikan integrase seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak yang berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di sekolah terpadu disediakan guru pembimbing khusus atau disebut dengan GPK. GPK dapat berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah, atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Menurut Depdiknas 1986, ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama kelas biasa, yang kedua kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus. Selanjutnya yaitu bentuk layanan yang ketiga, yaitu bentuk layanan pendidikan inklusif. Bentuk layanan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah tersebut dengan dilakukan modifikasi dan adaptasi sesuai kebutuhan bagi peserta didik. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.